ngomongin debat capres yang sebenarnya bukan debat. Jadi sebenarnya gue itu males ya ngomongin debat capres, ngomongin pilpres segala macem itu. Satu karena gue nggak dukung siapapun, nggak ada di tim pemenangan manapun. Ya temen gue ada sih di semua tiga calon itu, tapi gue nggak ada di manapun dan nggak ada di partai apapun. Jadi ngapain gue ikut ngebuzzer secara gratis atau ngomongin itu gitu. Kedua, teman-teman gue kan tadi gue bilang ada di tiga calon itu. Nah takutnya kalau gue ngomongin kritik salah satu dari mereka, lalu temen gue akan baper dan musuhan. Karena di pengalaman gue sebelum-sebelumnya ketika bantuin politik, ketika ngomongin soal politik, itu buat gue banyak sekali kehilangan teman-teman ya. Ya mereka ini mualaf politik lah ya, yang awalnya berteman baik, lalu karena gue ngeritik jagoannya, lalu baper, lalu musuhan. Sampai sekarang pun banyak yang kemudian menjadi dingin gitu hubungan sama saya. Nah, di Pilpres ini karena gue nggak dukung siapapun, jadi gue tuh puasa ngomong politik nih. Tapi debat semalam itu kayaknya bikin nggak puasa gitu. Tapi gue nggak akan bahas siapa yang lebih menang, siapa yang lebih baik dan lain sebagainya sih. Gue nikmati sebagai seru aja ngeliat debat. Tapi yang jelas sih sebenarnya menurut saya ini bukan debat gitu. Bayangan kita kan debat itu ya kayak debat Presiden Amerika ya, yang ya debat itu kan orang saling beradu argumen ini. They did not They built the separate cages. They, Who built the cages, Joe? let's talk about Who what we're built the talking cages, about. Let's Joe? talk about what we're talking about. Kalau menurut saya yang ada di KPU ini atau di Pilpres Indonesia ini bukan debat tapi menjawab pertanyaan gitu. Saling bertanya dan menjawab pertanyaan lebih tepatnya gitu. Nah, tapi semalam walaupun konteksnya begitu ya, bukan debat tapi lumayan seru gitu. Nah, Anies Baswedan yang pertama kali itu udah strike dia. Dia belum apa-apa itu udah nyerang gitu. Nah. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Yang diserang ini Prabowo ya, dan Ganjar pun tampaknya juga sering nyerang Prabowo. Jadi kalau di debat itu kalau boleh dikomentarin, ini jadi Prabowo kayak jadi musuh bersama gitu. Ya wajar sih ya, di pollingnya dia paling tinggi gitu. Dan dikabarkan didukung Jokowi, dan dia juga sering nyebut Jokowi ya, mengakui bahwa dia itu ya inilah didukung pemerintah saat ini, penguasa saat ini. Jadi musuh bersama nih Ganjar yang partainya dikecewakan Jokowi dengan Anies Baswedan yang memang dia beroposisi sejak lama terhadap ini ya, sejak di Pilkada DKI dan lain sebagainya itu. Seru gitu. Jadi Anies itu belum apa-apa udah ngegas, dan yang lebih serunya lagi Prabowo-nya kepancing gitu. Jadi kepancing yang sampai kemudian mengungkit soal masa lalu dia mengangkat Anies. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung kami mohon untuk... Kesannya agak ad hominem gitu. Nah, tapi Anies kemudian membalas lagi dengan counter strike lagi. Yang soal Prabowo nggak tahan jadi oposisi gitu kan. Menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda Baik, habis Bapak. terima Kami kasih. mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di Hadirin. halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, baik, Pak Prabowo, Bapak mohon maaf. Prabowo. Bapak, mohon maaf. Waktu sudah Nanti habis. Waktu Yang menarik lagi gitu, ketika Anies sama Ganjar saling nanya, itu ternyata tidak saling nyerang salah keduanya gitu. Misal kirain Anies itu mau nanya Ganjar soal kendeng atau dan lain-lain yang terkait kasus hukum yang terkait atau kasus masyarakat yang terkait Ganjar gitu. Ternyata ngomongnya KM 50 dan lain sebagainya gitu. Ada dua peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Mas Anies, saya kira dua isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Prabowo ini kemudian memang dikeroyok dalam tanda petik ya di debat kali ini gitu. Nah, tapi rupanya kalau dari pihak Prabowo ini dia pede ya, walaupun apapun kata, kalau di sosmed memang banyak yang mengatakan Prabowo ini kalah, tapi dia dengan pede ya masyarakat yang akan menentukan gitu siapa yang akan dipilih, mungkin karena surveinya tinggi ya di mana-mana ya gitu. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. harap tenang. Mas Anies, Pendukung. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah, kalau teman-teman sendiri menilai debat semalam itu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Pasti pada nonton kan, ini seru. Ya itu tadi ya, ini sebenarnya bukan debat ya, saling adu tanya jawab, tapi ya tetap seru lah gitu. Nah, nanti kalau di debat berikutnya apakah lebih seru dari ini? Harusnya bisa lebih seru. Oke teman-teman, tulis ya di kolom komentar apa pendapatnya soal debat semalam.